Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya, kita ketemu di mata kuliah evaluasi kinerja dengan materinya adalah standar kinerja dan evaluasi kinerja. Sepanjang sejarah kehidupan, ya, manusia itu akan selalu dikontrol dan diatur oleh sejumlah standar. Ada yang namanya standar agama. Standar ini menentukan perilaku manusia yang seharusnya dalam hubungan dengan Tuhannya dan dalam hubungan dengan sama makhluk Tuhan. Ada standar moral, ini mengatur masalah baik buruknya manusia, yaitu sebagai manusia. Ada standar perilaku, ini sering dinamakan kode etik atau kredo. Ini mengatur perilaku yang baik dan dapat diterima, dan perilaku yang buruk yang tidak dapat diterima. Ada standar obat. Ini mengatur komposisi bahan-bahan di dalam obat. Terkait ini adalah seperti dosisnya. Ada standar industri. Ini standar industri ini ya terkait itu menentukan kualitas barang maupun jasa. Ada standar sepatu maupun pakaian. Ini untuk menentukan besar kecilnya pakaian atau sepatu. Dengan standar tersebut, kehidupan manusia dapat diprediksi akan baik. Standar itu memiliki batas ukuran antara minimal dan maksimal. Standar minimal adalah suatu standar yang menentukan kualitas minimal yang harus ada atau terjadi. Seperti standar pendidikan, ya, untuk penilaian rata-rata nilai yang harus lulus, standar minimalnya adalah nilainya adalah katakanlah 7 atau 8. Dan standar maksimal ini seperti kaitannya dengan obat ini. Sebenarnya seberapa dosis kah ya, yang diperbolehkan untuk diminum. Ini adalah standar maksimalnya. Di dalam evaluasi kinerja ada standar yang disebut sebagai standar kinerja performance standar. Ini esensinya bahwa evaluasi kinerja ada, yaitu untuk membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Jadi diharapkan bahwa kinerja karyawan dengan adanya standar kinerja akan bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, tentunya dalam kaitannya yaitu tujuan daripada perusahaan itu agar visi misi ya bisa tercapai. Standar kinerja setiap karyawan harus diberitahukan kepada karyawan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugasnya. Maka oleh karena itu ya, untuk standar kinerja ya standar kinerja karyawan ini ya kita lihat di sebuah skema atau bagan ini ya. Pertama, karyawan akan melaksanakan pekerjaannya. Lantas dia mendapatkan hasil kinerja daripada karyawan tersebut. Dari kinerja karyawan tersebut maka bisa dibuat suatu evaluasi kinerja. Nah, dari hasil evaluasi kinerja itu dijadikan pedoman, yaitu dicatat dan direkam kinerja karyawan itu yang dijadikan pedoman atau dasar bagi personalia atau manajer sumber daya manusia untuk membuat suatu keputusan yang nantinya akan dikembalikan kepada karyawan. Tentunya di dalam lingkup perputaran skema tersebut ya, apabila tidak ada standar kinerjanya, maka yang terjadi adalah
tujuan daripada perusahaan tidak akan tercapai, maka perlu adanya yang namanya standar kinerja ya. Standar kinerja ini yaitu untuk membandingkan dari kinerja karyawan tersebut, yaitu dari hasil evaluasinya yang nantinya juga akan dikembalikan kepada karyawan. Di dalam standar kinerja ya, tentu di dalamnya ada alat atau untuk menjaring atau mendokumentasikan kinerja ya, ada instrumen-instrumen di dalamnya ya. Persyaratan standar kinerja ini harus ada hubungan relevansinya dengan perusahaan ya. Jadi sebagai contoh atau misalnya itu perusahaan menetapkan dalam 1 tahun ya, penjualan produknya minimal mencapai 10 miliar rupiah. Maka strategi perusahaan ini kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan standar kinerja para karyawan yaitu di unit ya, tentunya karena ini berkaitan dengan pemasaran maka di unit pemasaran. Selanjutnya untuk persyaratan standar kinerja yaitu harus mencerminkan tanggung jawab karyawan ya. Contohnya yaitu tanggung jawab ya, di tenaga pemasaran umpamanya yaitu adalah memasarkan produk senilai 600 juta ya, contohnya. Terus mengurusi kontrak penjualan, terus melayani keluhan pelanggan ya. Nah, si standar kinerja tenaga pemasaran ini harus berisi ukuran pencapaian indikator ya, yaitu dari ketiga tanggung jawab karyawan tersebut ya. Terus persyaratan standar kinerja selanjutnya itu memperhatikan faktor-faktor di luar kontrol karyawan ya. Bahwa kinerja karyawan ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kontrolnya. Misalnya, kinerja karyawan unit produksi yaitu ditentukan oleh tersedianya bahan mentah, suku cadang, keadaan mesin bagaimana, peralatan produksi bagaimana, apakah tersedia atau tidak. Jika faktor-faktor tersebut tidak tersedia atau mesinnya rusak, akan memengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, faktor-faktor ini berada di luar kontrol karyawan. Standar kinerja harusnya memperhitungkan tersedianya faktor-faktor tersebut. Jika mesin rusak dan memerlukan waktu untuk memperbaikinya dan bahan baku yang diimpor belum datang ketika diperlukan, nah kejadian tersebut harus diperhitungkan dalam mengukur pencapaian kinerja. Selanjutnya untuk persyaratan standar kinerja selanjutnya itu memperhatikan teknologi ya. Ini terkait di bagian proses produksi. Kinerja karyawan di perusahaan padat karya ini akan berbeda dengan kinerja karyawan menggunakan teknologi tinggi seperti otomasi dan robot. Seorang karyawan yang menggunakan teknologi robot kinerjanya dapat 14 sampai 30 kali lipat karyawan padat karya. Standar kinerja harus memperhatikan penggunaan teknologi dan proses produksi tersebut ya. Terus persyaratan selanjutnya harus sensitif yaitu bisa membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima ya. Standar kinerja mempunyai alat ukur untuk membedakan tingkatnya kinerja dari yang terbaik, baik, sedang, buruk dan sangat buruk. Selanjutnya adalah memberikan tantangan pada karyawan. Standar ini menunjukkan ukuran dari kinerja minimal sampai kinerja maksimal ya yang dapat diterima oleh organisasi. Untuk mencapai standar kinerja minimal ya, karyawan harusnya bekerja keras. Dengan kata lain, standar kinerja harus menantang karyawan untuk mencapainya ya. Yang selanjutnya adalah realistis. Ya, artinya dapat dicapai oleh karyawan yang kompeten, terlatih, mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang disyaratkan. Ya. Ini tidak harus berlebihan, ya, sehingga tidak realistis. Oke, selanjutnya ada berhubungan dengan waktu, ya, waktu untuk pencapaian standar. Ya. Target, sasaran, kuota, atau tujuan yang ditetapkan dalam standar harus dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dalam standar kinerja. Selanjutnya adalah dapat diukur dan alat ukur untuk mengukur standar kinerja di sini adalah contohnya seperti kuantitas, kualitas, kecepatan.
yang harus ditetapkan ya dan dapat diukur dengan instrumennya. Oke, selanjutnya harus konsisten. Bahwa standar harus konsisten, ini artinya standar harus mengenal karyawan dengan masukan yang sama dan mengenal keluaran yang sama ya. Jadi jangan sampai antara karyawan satu dengan karyawan beda ini memberikan penilaian yang berbeda, nuansa yang berbeda, maka ini standar tersebut tidak konsisten ya. Ini tidak membedakan siapa yang harus dinilai ya, baik itu adalah katakanlah tetangganya umpamanya yang kebetulan jadi anak buahnya atau kawannya, ini harus konsisten. Dan selanjutnya adil, karyawan yang kinerjanya diukur berdasarkan standar kinerja harus mau menerima standar dan menganggap standar adil dan masuk akal. Di dalam ukuran adil dan masuk akal diberlakukan sama kepada semua karyawan yang mengerjakan jenis pekerjaan yang sama. Ya. Oke, yang terakhir yaitu memenuhi ketentuan undang-undang. Yang undang-undang tersebut adalah undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan. Ini berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di situ menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh hendaknya memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi ya. Tanpa diskriminasi. Oke, mahasiswaku semuanya, di pertemuan yang singkat ini saya akhirkan. Kita akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan yang keempat. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.